mempresentasikan mengenai penyusunan program perancangan bangunan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Inyoman Nuri Artano, STMT, dan Niwayan Nurwase, STMT. Adapun kelompok kami yaitu yang pertama, Kadek Dwi Pramana Putra, NIM 002. Yang kedua, Made Edi Cahyadi, NIM 010. Yang ketiga ada Iketut Wahyu Adi Brata, NIM 011. Yang keempat ada Anak Agung Gede Lanang Pratnyana, NIM 012. Yang kelima ada Igede Adi Setiadharma, NIM 020. Yang keenam ada Iputu Soni Pradana, NIM 044. Dan yang terakhir ada Imade Panji Raditya Deka Rasta dengan NIM 052. Materi yang pertama yaitu penyusunan program fungsi. Fungsi bangunan. Villa Cemara terletak di Jalan Cemara Semawang, Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Sanur, Bali. Villa ini memiliki luasan 1000 meter persegi, dengan dilengkapi 5 kamar tidur dan kamar mandi, 1 kitchen, 1 kolam renang, dan 1 open living room. Kapasitas villa dapat diisi dengan 10 orang dewasa dan 4 anak-anak. Villa Cemara ini diperuntukkan sebagai tempat wisata atau berlibur dan rekreasi bagi keluarga maupun kelompok. Pemandangan pantai Sanur yang disajikan menjadikan pemikat bagi para penggemar sunrise, dilengkapi dengan balai dan pool untuk menikmati keindahan tersebut. Berikut di sebelah kanan layar terdapat foto-foto dari Villa Cemara tersebut. Yang kedua ada klasifikasi fungsi bangunan. Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tentang bangunan gedung, bangunan dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama ada tingkat kompleks, yaitu masuk ke dalam tingkat khusus karena memerlukan penggunaan dan persyaratan khusus seperti penggunaan teknologi seperti water heater dan panel listrik, dan persyaratan khusus seperti IMB dan izin atas penyewaan villa. Yang kedua yaitu ada tingkat permanensi. Villa ini diperuntukkan untuk penggunaan atau umur layanan jangka panjang di atas 20 tahun. Yang ketiga ada tingkat risiko kebakaran. Villa ini memiliki risiko kebakaran yang tinggi disebabkan oleh penggunaan lalang sebagai bahan penutup atap. Selanjutnya dilanjutkan oleh Dwi Pramana Putra. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Yang keempat ada zonasi gempa, yaitu dengan lokasi Villa Cemara yang berada di daerah Sanur, Denpasar termasuk ke dalam zonasi 3. Karakteristik kegempaan di zona ini adalah frekuensi kejadiannya yang tinggi namun memiliki kekuatan yang relatif kecil, yaitu 4 hingga 6 skala Richter. Yang kelima ada lokasi. Sanur merupakan daerah pinggiran kota yang berbatasan dengan Kabupaten Gianyar, sehingga masuk ke dalam lokasi rengang. Yang keenam ada ketinggian. Ketinggian bangunan Villa Cempaka ini yaitu 2 lantai. Menurut PP tersebut masuk ke dalam klasifikasi bertingkat rendah. Kepemilikan. Dari sumber-sumber yang ada, tidak mencantumkan siapa pemilik Villa Cempaka ini, baik milik negara, badan usaha, dan milik perorangan. Penyusunan program kegiatan. Yang pertama ada pelaku dan kapasitas. Pelaku yang terlibat dalam kegiatan Villa Cemara ini antara lain 1. Villa manager, kemudian asisten manager, cook, housekeepers, gardener and pool, security, babysitter atau tambahan jika diperlukan, messes atau tambahan jika diperlukan, driver atau tambahan jika diperlukan, kemudian customers. Jumlah pelaku, Villa manager terdapat 1 orang, asisten manager terdapat 1 orang, koki 2 orang, housekeeper 7 orang, gardener and pool 2 orang, security 2 orang, babysitter jika diperlukan, messes jika diperlukan, driver 1 orang, customer infinity atau tidak ditentukan, tidak terbatas. Next.
Nah, berikut ada kapasitas kegiatan. Kegiatan merupakan seluruh tugas dan peran dari pelaku atau semua tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku dalam suatu fungsi tertentu. Yang pertama, pelaku villa manager. Jenis kegiatan, 1. Bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan Villa Cemara. Yang kedua, mengawasi staf untuk memenuhi harapan tamu selama tamu menginap. Yang ketiga, ada memanage jadwal tamu yang akan menginap. Yang keempat, ada menemui tamu penting. Nah, ini intensitas kegiatannya terdapat di samping. Seperti bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan villa tersebut termasuk kegiatan yang sering dan tetap dilakukan. Yang kedua, ada mengawasi staf untuk memenuhi harapan tamu, sering dan tetap dilakukan. Kemudian yang ketiga, ada memanage jadwal tamu, sering dan tetap dilakukan. Kemudian menemui tamu penting, jarang ataupun tetap. Yang kedua, ada kegiatan asisten manajer, yaitu mengkoordinasikan tugas staf, sering dan tetap. Yang kedua, ada meningkatkan pengalaman tamu, sering dan tetap. Salah satu dari 2 koki di Villa Cemara, jarang dan tetap. Kemudian, 3, ada koki. Menyiapkan menu breakfast, lunch, dan dinner, sering dan tetap dilakukan oleh koki. Yang kedua, ada mengakomodasi permintaan khusus masakan, jarang dan tetap bila diperlukan oleh customer. Yang ketiga, ada mengakomodasi permintaan makanan persyaratan diet, jarang dan tidak tetap, tergantung dari permintaan customer itu sendiri. Nah, kemudian ada menyiapkan menu saran Barat dan Asia, sering dan tetap. Yang keempat, ada housekeepers. Ya, kegiatannya yaitu melayani kebutuhan setiap tamu dan sering dan tetap dilakukan. Yang kedua, menyajikan makanan dan minuman bagi para tamu, itu sering dan tetap dilakukan oleh housekeepers. Yang ketiga, ada mengurus tata graha harian villa, yaitu sering dan tetap dilakukan oleh housekeepers. Yang keempat, ada menjaga taman dan kolam renang, itu jarang atau tidak tetap. Yang kelima, ada gardener and pool, memelihara, menjaga dan membersihkan kebun dari villa, sering dan tetap dilakukan oleh gardener and pool. Yang kedua, ada memelihara, menjaga dan membersihkan kolam renang, itu sering dan tetap. Yang kemudian ada memelihara, menjaga dan membersihkan kolam, itu sering dan tetap. Kemudian ada security. Tugas security itu sendiri menjaga keamanan villa baik siang maupun malam hari, sering dan tetap dilakukan. Kemudian ada babysitter, menjaga dan mengurus anak dari customer villa, jarang dan tetap. Kemudian ada message, kegiatannya yaitu message kepada para customer yang memerlukan, itu jarang dan tetap. Pijat refleksi kaki kepada para customer yang memerlukan, itu jarang dan tetap. Kemudian manicure and pedicure kepada para customer yang memerlukan, itu jarang dan tetap. Kegiatan itu dilakukan bila ada pemesanan tertentu. Kemudian driver, tugas driver yaitu mengantar tamu ke tujuan yang diinginkan. Itu kegiatannya jarang dan tetap bila diperlukan oleh customer. Yang 10 ada customer. Kegiatan customer itu berlibur dan rekreasi. Kegiatan itu dilakukan sering dan tetap. Selanjutnya dilanjutkan oleh Agung Lanang. Jenis dan kebutuhan kegiatan. Kebutuhan kegiatan adalah segala peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan oleh kegiatan tersebut. 1. Jenis kegiatan mengawasi staf untuk memenuhi harapan tamu selama tamu menginap. Peralatan yang dibutuhkan adalah handy-talkie. 2. Meningkatkan pengalaman tamu. Alat yang diperlukan adalah transportasi serta edukasi di lokasi tujuan. Nomor 3. Menyiapkan menu breakfast, lunch, dan dinner. Yang diperlukan adalah peralatan masak, kitchen, dan bahan masakan. 4. Mengurus tata graha harian villa. Alat yang diperlukan adalah alat cleaning service, sapu, alat pel, lap pembersih kaca, pembersih meja, dan lain-lain. Kedua, ATK atau note atau alat tulis. Dan ketiga, handy-talkie. Kelima, memelihara, menjaga, dan membersihkan kebun dari villa. Alat yang diperlukan adalah alat gardener
yaitu sapu, sekop sampah, gunting rumput, gunting dahan, dan lain-lain. Setelah itu, cairan pestisida pengusir hama dan penambahan pupuk. Yang keenam, memelihara, menjaga, dan membersihkan kolam renang. Alat yang dibutuhkan yaitu alat pembersih kolam renang, yaitu lift skimmer, vacuum head, vacuum nose, wall brush, telescopic handle, test kit, serta penambahan klorin pada air. Ketujuh, memelihara, menjaga, dan membersihkan kolam. Alat pembersih kolam, lift skimmer, telescopic handle, dan pakan ikan. Kedelapan, menjaga keamanan villa baik siang maupun malam. Alat yang diperlukan yaitu handy talkie. Setelah itu, pentungan, senter, alat pendeteksi logam, traffic cone, termometer digital. Bersembilan, menjaga dan mengurus anak dari customer villa. Alat yang diperlukan yaitu baby high chair dan stroller bayi. 10, massage kepada para customer yang memerlukan. Peralatan diperlukan yaitu minyak aroma sesuai keinginan, handuk, alat penutup badan, bangku. 11, pijat refleksi kaki kepada para customer yang memerlukan minyak aroma sesuai keinginan, handuk, alat penutup badan, alat pijat refleksi jika diperlukan, dan bangku. Yang terakhir, customer berlibur dan rekreasi, alat diperlukan alat transportasi, surfing board jika diperlukan, dan kanu jika diperlukan. Setelah itu, proses kegiatan. Proses kegiatan merupakan gambaran skematik dari tahapan dan alur kegiatan didasarkan atas pelaku dan jenis kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pertama, mengawasi staf untuk memenuhi harapan tamu selama menginap. Pertama adalah masuk, setelah itu absen, setelah melakukan absen memakai atribut, lalu dilanjutkan dengan briefing, setelah itu dilanjutkan dengan kontrol keliling, setelah itu menerima laporan serta memberi informasi. Dalam sela-sela melakukan kegiatan diselingi dengan buang air dan istirahat. Setelah itu melakukan briefing sebelum pulang dan keluar untuk pulang. 2, meningkatkan pengalaman tamu. Pertama, masuk, setelah itu absen, setelah itu memakai atribut, melakukan briefing, mengantar tamu, menerangkan tamu yang ingin diketahui. Setelah itu briefing kembali dan keluar. Menyiapkan menu breakfast, lunch, dan dinner. Pertama masuk, absen, memakai atribut, lalu melakukan briefing, dilanjutkan dengan membuat makanan breakfast, membuat makanan lunch, membuat makanan dinner, diselingi dengan buang air atau istirahat. Setelah itu dilanjutkan dengan membersihkan alat-alat masak dan membersihkan kitchen. Lalu briefing untuk pulang dan keluar. Selanjutnya mengurus tata geraha harian villa. Pertama masuk, setelah itu absen, memakai atribut, melakukan briefing, membersihkan bedroom dan bathroom dan atau ruangan lain, melayani kebutuhan tamu, diselingi dengan istirahat atau buang air. Setelah itu briefing untuk keluar dan keluar. Memelihara, menjaga, dan membersihkan kebun dari villa. Pertama masuk, absen, memakai atribut, lakukan briefing awal, dilanjutkan dengan memelihara kebun villa, merawat kebun villa, membersihkan kebun villa, lalu memberi pupuk dan pengusir hama bagi kebun villa, diselingi dengan istirahat dan buang air, dilanjutkan briefing untuk pulang dan keluar. Memelihara, menjaga, dan membersihkan kolam. Masuk, absen, memakai atribut, lalu dilanjutkan dengan briefing, lalu lanjut memelihara kolam villa, merawat kolam villa, membersihkan kolam villa, pemberian pakan ikan dan menambahkan ikan hias lain, diselingi dengan buang air dan istirahat, lalu dilanjutkan untuk briefing keluar dan keluar. Memelihara, menjaga, dan membersihkan kolam renang. Pertama masuk, lanjutkan absen, memakai atribut, melakukan briefing awal, lalu melanjutkan memelihara kolam renang villa, merawat kolam renang villa, membersihkan kolam renang villa. Lanjutkan dengan pemberian klorin untuk menjaga kualitas air kolam renang, diselingi dengan istirahat dan buang air. Lalu briefing untuk keluar dan keluar. Menjaga dan mengurus anak dari customer villa. Masuk, memakai atribut, lanjutkan dengan briefing awal, lalu mengurus anak di customer villa, diselingi dengan buang air dan istirahat, lalu dilanjutkan dengan briefing untuk keluar dan pulang.
Massage kepada para customer yang memerlukan. Pertama masuk, setelah itu memakai atribut, melakukan briefing awal, setelah itu memenuhi kebutuhan customer yang membutuhkan, diselingi dengan buang air dan istirahat, lanjutkan dengan briefing untuk sebelum keluar dan keluar. Kita refleksi kaki pada para customer yang memerlukan. Pertama masuk, setelah itu memakai atribut, lakukan briefing, setelah itu memenuhi kebutuhan customer yang membutuhkan, diselingi dengan buang air dan istirahat, setelah itu melakukan briefing sebelum pulang dan keluar. Yang terakhir, customer libur dan rekreasi. Check-in dan check-out yang dilakukan oleh pengunjung dari villa tersebut. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi. Santi Santi Om.